Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Davitri dengan NIM C241800019 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial analisis makanan ikan menggunakan Excel. Nah, di sini dapat dilihat ini merupakan datanya yang akan digunakan dalam menganalisis makanan ikan. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai indeks preponderance sama luas lelungnya. Nah, di sini dapat kita lihat ya data apa saja yang kita butuhkan. Itu ada organisme sama volumenya. Ini tuh didapatkan dari file Excel yang digunakan saat praktikum. Di sini digunakan lagi di mana untuk menyesuaikan nama organisme, apakah sesuai atau tidak. Oke, selanjutnya dari data soal tadi, di sini kita pindahkan ke sini. Kemudian selanjutnya kita untuk menyesuaikan apakah namanya sesuai atau tidak, di sini didapatkan rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung match. Nah, di sini kita klik nih selnya, sel yang mana nih yang mau kita cek. Nah, di sini kita mau ngecek sel yang J3. Kemudian kita klik, kemudian titik koma. Nah, kita blok data dari, data yang ini, kita blok datanya dari yang awal sampai yang terakhir. Kemudian titik koma, lalu 0, tutup kurung lagi, dan titik koma lagi, kemudian kita buat pernyataannya. Kalau sesuai, dia akan muncul sesuai. Kalau misalkan dia salah, dia akan kosong. Nah, oke. Kalau misalkan udah rumusnya udah sesuai, sampai di sini kemudian enter, lalu di drag ke bawah sampai selesai. Nah, kalau misalkan namanya itu nggak sesuai, kita bisa replace katanya yang harus kita replace sama yang benarnya. Oke, selanjutnya untuk nomor unik. Nah, nomor unik ini yaitu rumusnya adalah sama dengan, nah ini karena ini merupakan baris L ketiga, nah jadinya yang kita gunakan yaitu J ketiga, dan nah ini nomor unik ini adalah perpaduan antara nama organisme dan juga nomor ikan. Oke, selanjutnya kita enter, kemudian kita drag lagi sampai bawah sampai selesai. Selanjutnya, habis itu untuk mencari rata-rata. Nah, rata-rata ini dapat dari sama dengan average buka kurung. Nah, ini datanya yang digunakan yaitu ini jumlah organisme pada ulangan. Kita blok, kemudian tutup kurung, habis itu kita enter, kita drag lagi ke bawah sampai selesai. Selanjutnya yaitu adalah volume jenis. Nah, di volume jenis ini kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Nah, di sini kita klik sel yang J3 tadi ini organisme, nih J3. Kita klik J3, habis itu kemudian titik koma, kita blok lagi ya datanya. Nah, ini yang kita blok ini datanya 2 ya. Dua ini kita blok sampai ke bawah, kemudian titik koma lagi. Karena kita membutuhkan data volume, nah volume ini yang keberapa? Yang organisme ini kan yang ke-1, terus volume yang kedua. Nah, berarti kita membutuhkan yang kedua kan. Kemudian kita ketik 2, lalu titik koma, kita pencet 0, bisa true, bisa false. Nah, kalau false ini kan 0 kan, nah, kita gunakan 0 saja. Kemudian tutup kurung, lalu di enter, lalu di drag ke bawah. Nah, untuk volume rata-ratanya ini rumusnya adalah rata-rata dikali volume jenis. Nah, selanjutnya yaitu kita untuk mencari nilai IP atau indeks
preponderance itu kita di sini kita tulis jenis organismenya apa saja. Nah, ini ada 7. Nah, kemudian untuk yang pertama ini kan yang jantan ya. Nah, dilihat nih jantannya ada berapa gitu kan. Nah, di sini udah kita urutin di sini. Nah, ini jantannya ada J1, J4, J6, J9, J13 dan seterusnya hingga semuanya sudah kita masukkan. Selanjutnya, untuk rumusnya ini adalah sama dengan if error, buka kurung, VLOOKUP, kemudian buka kurung. Nah, ini kita gunakan sel U3 dan V2. Nah, jangan lupa kita string. Nah, untuk di U ini, yaitu ini kan jenis organisme. Nah, kita stringnya yang depannya saja. Nah, selanjutnya untuk yang V ini adalah jenisnya ini kodenya. Nah, dia ini kalau yang di string itu yang di setelah hurufnya. Kemudian titik koma lagi, lalu di blok data dari yang nomor unik sampai ke rata-rata. Kita blok sampai bawah ya, ini kita blok nih, kita blok sampai bawah pokoknya. Nah, setelah udah kita blok, kita titik koma, apa sih data yang kita butuhin? Nah, data yang kita butuhin itu kan adalah ininya ya, rata-ratanya ya. Nah, jadinya urutannya rata-rata ada di mana sih di antara kelima ini? Kita hitung 1 2 3 4 5, ada di 5 kan. Jadi kita ketika 5, kemudian titik koma, kita pilih false. Bisa juga tadi kalau misalkan pakai kalau misalkan pakai angka itu 0 bisa. Nah, oke. Kemudian titik koma itu kosong. Dimana kalau misalkan dia nggak ada, yaudah dia kosong gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah itu kita blok aja semuanya, blok. Sudah di blok. Selanjutnya kita mencari nilai dari sigma V. Nah, sigma V ini rumusnya adalah sama dengan sum if. Nah, sum if-nya ini adalah dia buka kurung menggunakan data dari yang ini, dari yang organisme sampai bawah, sampai yang di jantan saja ya, sampai di jantan saja. Habis itu titik koma lagi. Nah, karena di sini kita ingin ini kan tadi sigma V yang pertama, oleh karena itu kita menggunakan U-nya yang 3 nih, yang pertama, jenis organisme yang pertama itu dia ada di U3. Nah, habis itu kita titik koma lagi. Selanjutnya kita di sini yaitu menggunakan data volume rata-rata dari yang pertama ini sampai yang terakhir, hanya jantan saja ya, jangan yang betinanya jangan dibawa. Oke, selanjutnya habis itu jika sudah ketemu itu kita drag ke bawah. Sudah di drag ke bawah, kemudian untuk penjumlahannya itu rumusnya sama dengan sum total dari sigma V ini. Selanjutnya habis itu untuk mencari VI-nya. Nah, untuk mencari VI ini rumusnya itu adalah sigma V, ini sigma V dibagi dengan total sigma V, lalu dikali 100. Setelah ketemu hasilnya, kemudian di drag ke bawah. Nah, habis itu untuk jumlahnya sama kayak tadi, itu rumusnya sum dari data V ini. Selanjutnya untuk OI, nah OI ini rumusnya adalah buka kurung 2 kali, count, buka kurung lagi, V3, nih, jadi kita menggunakan data dari yang J1 sampai J59. Nah, karena ini dia untuk organisme yang pertama, jadi yang kita blok juga untuk yang organisme pertama saja ya, dari V3 sampai AN3. Nah, kemudian tutup kurung, dikurang, count blank, buka kurung,
kita blok lagi sama datanya. Ini V3 sampai AN3, kemudian tutup kurung lagi 2 kali, dibagi, buka kurung 2 kali, kaunta, buka kurung. Nah, ini kita blok. Untuk yang ini judulnya, kita blok. Habis itu, setelah kita blok, tutup kurung 4 kali, kemudian dikali 100. Sehingga akan muncul hasilnya. Lalu diblok ke bawah, dan kemudian dijumlahkan. Rumusnya sama dengan sum dari total OI-nya ini. Kemudian untuk FI kali OI, itu rumusnya adalah FI dikali OI. Jadi sama dengan FI dikali OI, kemudian di enter. Nah, lalu di drag ke bawah. Nah, untuk penjumlahan sama, rumusnya pakai sum. Selanjutnya untuk IP. Nah, IP ini rumusnya adalah VI dikali OI, ya. Nah, terus dia dibagi dengan total dari FI dikali OI. Nah, jangan lupa karena total FI dikali OI ini akan kita gunakan untuk ke bawah-bawahnya ini. Jadi harus kita string biar dia saat kita drag itu nggak berubah. Nah, oke, selanjutnya habis itu ditutup kurung dikali dengan 100 karena dia dalam jumlah persen. Lalu kita jumlahkan, itu rumus sama dengan sum. Kemudian untuk rumus PIJ. Nah, PIJ ini rumusnya adalah VI dibagi dengan, nih, VI yang pertama ya, karena ini adalah PJ yang pertama, jadi VI yang pertama, kemudian dibagi dengan total VI, lalu di enter, kemudian di drag, lalu jumlahkan. Nah, untuk PIJ kuadrat, PIJ pangkat 2, ini rumusnya adalah PIJ, hasil dari PIJ, kemudian dipangkatkan 2. Lalu selanjutnya, nah ini kita untuk membuat ininya, grafiknya, grafik pie chart-nya. Nah, ini kita copy paste nih jenis organismenya sama nilai IP-nya. Kemudian kita urutkan lagi nih di sini nih, di bawahnya lagi kita pisahin lagi. Jadi buat yang datanya itu kurang dari 4%, jadi akan kita gabungkan saja. Nah, sini-sini udah didapatkan hasilnya. Berdasarkan hasil perhitungan yang didapat, dilihat juga dari grafik lingkarannya, nih yang di samping ini, dapat disimpulkan bahwa makanan utama dari ikan jantan itu adalah Rhizolocenia karena memiliki nilai IP lebih dari 40%. Selain itu juga terdapat makanan pelengkap meliputi Nitzschia, kemudian ada Coscinodicus, dan Thalassionema karena memiliki nilai nilai IP-nya itu berada di rentang antara 4% sampai 40%. Nah, sedangkan untuk makanan tambahannya itu, organisme lainnya itu memiliki nilai IP kurang dari 4%. Nah, kemudian selanjutnya kita buat yang betina. Nah, untuk yang betina ini rumusnya sama ya kayak yang tadi, yang jantan, tinggal diikuti saja, rumusnya sama, caranya juga sama. Nah, ini sudah didapatkan. Setelah kita dapatkan, dapat kita baca ya, ini kita lihat dari grafiknya juga. Nah, ini berdasarkan hasil perhitungannya, dapat disimpulkan bahwa makanan utama dari ikan betinanya ini tuh yaitu adalah Tintinopsis karena memiliki nilai IP lebih dari 40%. Selain itu juga terdapat makanan pelengkap meliputi Coscinodicus, diatom, Rhizolocenia, dan Thalassionema karena memiliki nilai IP berkisar antara 4% sampai 40%. Sedangkan untuk makanan tambahannya yaitu jenis organisme lainnya memiliki nilai IP kurang dari 4%. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari dari luas relung. Nah, luas relung ini rumusnya adalah 1 dibagi dari ini jumlah PIJ kuadrat. Nah, kemudian di enter. Nah, kalau untuk yang betinanya tinggal pakai yang PIB kuadrat. Selanjutnya untuk yang BI-nya ini rumusnya adalah
buka kurung hasil dari BA dikurangin 1 dibagi buka kurung 2 kali konta buka kurung. Nah, ini adalah kita blok nama jenis organismenya, tutup kurung dikurangin 1, tutup kurung lagi 2 kali, kemudian setelah itu didapatkan berdasarkan hasil perhitungan itu nilai BA jantannya dan betina lebih besar yang ikan jantan, sehingga interpretasinya ini berdasarkan hasil perhitungan nilai BA jantan dan betina ini lebih besar BA ikan jantan, sehingga dapat dikatakan BA ikan jantan ini besar. Artinya ikan jantan dalam makan itu dia lebih beragam dibandingkan dengan ikan betina. Sedangkan untuk nilai BI-nya itu dia mendekati 0, yang artinya ikan jantan dan betina dalam makan itu bersifat selektif atau pilih-pilih makanan. Oke, selanjutnya yaitu adalah tumpang tindih. Nah, di tumpang tindih ini kita tinggal mengcopy paste saja datanya. Itu ada jenis organismenya, PIJ, PIJ kuadrat, PIB, PIB kuadrat. Kemudian untuk mencari PIJ kali PIB tinggal dikalikan saja PIJ dikali PIB. Kemudian kita buat tabel di sini, yaitu adalah sigma dari PIJ kuadrat sama sigma dari PIB kuadrat dan CH. Nah, CH ini adalah tumpang tindih. Kemudian kita masukkan saja. Lalu untuk mencari nilai tumpang tindih ini, rumusnya adalah 2 dikali total dari PIJ dikali PIB, kemudian dibagi, buka kurung, total dari PIJ kuadrat ditambah total dari PIB kuadrat, kemudian tutup kurung lalu enter, sehingga didapatkan hasilnya 0,3568. Nah, berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai tumpang tindih atau CH mendekati 0, yang artinya persaingan dalam makanan antara ikan jantan dan ikan betina tinggi. Selanjutnya yaitu adalah hubungan volume panjang. Nah, untuk hubungan volume panjang ini, data yang kita tinggal memindahkan saja, kita copy paste, datanya ini ada nomor ikan, volume rata-rata, nomor ikan, panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, TKG, panjang usus. Nah, untuk volume rata-ratanya ini adalah kita mencari dulu. Nah, ini tuh dia menggunakan data dari nomor ikan sama yang ini volume rata-ratanya. Rumusnya adalah sama dengan sum if buka kurung, kita blok datanya yang nomor ikan sampai ke bawah, kemudian titik koma, lalu kita pilih yang ini, yang nomor ikan yang pertama, karena ini adalah volume rata-rata untuk yang pertama, untuk nomor ikan yang pertama nih. Kemudian titik koma, lalu kita blok data yang volume rata-ratanya sampai bawah, lalu kita enter, kemudian setelah muncul hasilnya, kita drag lagi ke bawah, sampai selesai, sehingga akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu untuk A dan B-nya ini, rumusnya adalah sama dengan intercept dari, nah ini data yang kita gunakan adalah volume rata-rata. Nah, volume rata-rata dari yang jantan, ya, titik koma, kemudian kita menggunakan panjang total, lalu di enter. Nah, untuk yang betina ini sama rumusnya intercept. Nah, dia tinggal membloknya data yang volume rata-rata yang betina sama panjang totalnya juga yang betina. Nah, kalau untuk yang total ini kita pakai sama dengan intercept, kita blok semua datanya, volume rata-rata semuanya, jantan maupun betina. Terus juga untuk yang panjang total juga sama, jantan maupun betina. Nah, kemudian untuk yang B ini rumusnya adalah slope. Nah, untuk yang di blok itu sama kayak yang di A tadi, cuma bedanya yang A tadi pakai intercept. Nah, kalau yang B ini dia menggunakan slope. Nah, untuk selanjutnya itu adalah rumus dari R kuadrat. Nah,
R kuadrat ini rumusnya adalah sama dengan RSI. Nah, untuk data yang diblok sama, itu menggunakan volume rata-rata sama panjang total, tinggal menyesuaikan saja apakah dia jantan, betina, atau total. Nah, kemudian untuk persamaan. Persamaan umum dari hubungan volume dan panjang itu kan adalah Vm sama dengan A plus B kali panjang total. Nah, sini kita buat bersamaannya, itu rumusnya adalah sama dengan tanda kutip 2, Vm sama dengan tanda kutip 2 lagi, tanda dan, kemudian round, buka kurung, M. Nah, ini kan di sini jantan ini nilai A-nya itu ada di M5, kemudian kita klik saja yang A jantannya, titik koma. Nah, kita mau pakai berapa angka gitu kan. Nah, di sini saya pakai 11 angka, jadi saya ketiknya 11. Kemudian tutup kurung, lalu beri tanda dan, tanda kutip 2 lagi, tambah, tanda kutip 2 lagi, tanda dan, kemudian round, buka kurung. Nah, kita pilih yang ini, sel yang B yang jantan, titik koma lagi. Nah, di sini saya menggunakan angkanya yaitu 11, sebanyak 11 digit. Nah, oke, saya ketiknya 11, kemudian tutup kurung, kita beri tanda dan, lalu tanda kutip 2, kemudian beri tulisan PT yang artinya panjang total. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Udah muncul seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, untuk yang R kuadratnya ini kita bisa langsung sama dengan kita klik saja yang jantan, terus yang betina, kemudian yang total. Nah, untuk interpretasinya ini, untuk yang jantan dapat disimpulkan berdasarkan persamaan jantan, setiap penambahan panjang tubuh ikan setiap satu satuan akan meningkatkan nilai A, yaitu sebesar 0,000000092574 dengan determinasi 0,95%, yang berarti panjang tubuh dapat mempengaruhi volume sebesar minus 0,00000221. Nah, kemudian untuk yang betinanya dapat disimpulkan berdasarkan persamaan betina, setiap pertambahan panjang tubuh ikan setiap satu satuan akan meningkatkan nilai A, yaitu sebesar 0,0001235205 dengan determinasi 23,91%, yang berarti panjang tubuh dapat mempengaruhi volume makanan sebesar negatif 0,0000006496. Nah, kemudian yaitu kita akan mencari panjang usus relatif. Nah, di sini data yang kita gunakan adalah nomor ikan, panjang total, panjang usus relatif. Nah, panjang usus relatif ini rumusnya adalah panjang usus dibagi dengan panjang total. Kemudian kita enter, lalu kita drag ke bawah. Lalu untuk panjang usus relatif rata-rata itu rumusnya adalah sama dengan average, buka kurung, kita blok data semua data panjang usus relatif, kita blok semua, kemudian enter. Lalu keterangannya di sini dapat kita lihat ya bahwa nilai PUR rata-ratanya ini dia kurang dari 1. Nah, lalu interpretasinya adalah berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai PUR rata-rata ikan uji yaitu kurang dari 1, yang menunjukkan bahwa ikan tersebut merupakan jenis ikan karnivora jika dilihat dari PUR rata-ratanya. Nah, sekian tutorial analisis makanan ikan menggunakan Excel dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.